Pemirsa, sebelum melanjutkan dialog hari ini, rekan Eliza Hasan akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data. Eliza, silakan. Ya, baik. Terima kasih Poppy Zedra. Pemirsa, per Juli 2020, inflasi baik tahun kalender maupun tahun ke tahun lebih rendah dari tahun 2018 dan 2019. Secara komponen, deflasi terlihat baik pada komponen inflasi hingga diatur pemerintah maupun komponen inflasi bergejolak. Kita lihat datanya. Ya, kita lihat di sini untuk tingkat inflasi per Juli, di mana inflasi bulanan di 2018 sebesar 0,28%. Lalu kita lihat di 2019 ini 0,31%. Dan kita lihat di inflasi bulanan di tahun ini atau 2020 minus 0,10%. Lalu kita lihat juga inflasi tahun kalender, di mana di 2018 sebanyak 2,18%, di 2019 ini sebesar 2,39%, dan di 2020 0,98%. Lalu inflasi tahunan atau dari tahun ke tahun, di sini di 2018 3,18%, 2019 3,32%, sementara di 2020 inflasi tahun ke tahun kita adalah 1,54%. Sementara itu pemirsa, kita akan melihat terkait dengan komponen atau tingkat inflasi Juli 2020 ini menurut kelompok pengeluaran, di mana makanan, minuman, dan juga tembakau ini minus 0,73%, pakaian dan alas kaki 0,09%, perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga ini minus 0,01%, lalu perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,10%, kesehatan 0,29%, sementara transportasi minus 0,17%. Lalu kita lihat ini menurut kelompok pengeluaran juga dari informasi, komunikasi, dan jasa keuangan 0,02%, rekreasi dan olahraga serta budaya 0,15%, pendidikan 0,16%, penyediaan makanan dan minuman atau restoran di sini 0,15%, serta perawatan pribadi dan jasa lainnya yaitu sebanyak 0,93%. Selanjutnya ini kita lihat tingkat inflasi Juli 2020 menurut komponen ini inti atau kita lihat di sini di bulan Juli adalah 0,16%. Year to date-nya 1,03% dan secara year on year adalah 2,07%. Nah, harga yang diatur oleh pemerintah di bulan Juli ini adalah minus 0,07%. Secara year to date-nya 0,11% dan year on year-nya 0,70%. Kalau kita lihat bergejolak, ini di Juli ini minus 1,19%. Secara year to date 1,78% dan secara year on year-nya adalah 0,35%. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana sebenarnya target di 2020 ini. Ini adalah target 2020. Target inflasi tahun 2020 ini revisi dari asumsi dasar ekonomi makro, di mana Undang-Undang APBN 2020 sebesar 3,1%, Perpres 54 tahun 2020 3,6% sampai dengan 5,1%. Sementara di Perpres 72 nomor 2020 ini 1,98% sampai atau hingga 4,03%. Ini data dari Kementerian Keuangan. Selanjutnya bagaimana dengan konsumsi? Kita lihat konsumsi atau pertumbuhan konsumsi rumah tangga sendiri. Ini kita lihat pergerakannya di mana di kuartal pertama 2018 berada di angka 4,96%, lalu kemudian naik di kuartal 2-nya, turun lagi di kuartal 3 2018 menjadi 5%, naik di kuartal 4 2018 5,08%. Dilihat di kuartal 1 2019 turun dikit dari kuartal 4 2018 yaitu 5,02%. Kuartal 2 2019 naik menjadi 5,18%, lalu di kuartal 3-nya turun menjadi 5,01% dan kembali turun di kuartal 4 2019 4,97%. Dan jika kita melihat ini di kuartal 1 2020 turun cukup tajam, turun hampir 2% di sini menjadi 2,84% di kuartal 1 2020. Demikian data-data yang bisa saya sampaikan, kembali ke Anda, Poppy Zedra.
Ya, terima kasih Eliza. Kami lanjutkan dialog kita bersama Pak Iskandar. Pak Is, tadi seperti yang sempat kita bicarakan bahwa hari ini Pak Jokowi juga kembali menegur menteri-menterinya terkait serapan yang sangat rendah dengan kondisi pandemi yang sudah lebih dari 3 bulan. Ini Kementerian Keuangan seperti apa menanggapinya? Apakah ada pesan khusus oleh Pak Jokowi ke Kementerian Keuangan juga terkait serapan ini? Karena saya Kemenko Perekonomian, saya memang kurang mendapatkan informasi ya terkait itu. Tapi memang kalau kita lihat realisasinya memang masih rendah. Tadi diinformasikan kan untuk yang bansos itu kisaran 38%, UMKM 25%. Tapi memang harus hati-hati juga membacanya. Ya. Saya mencontohkan di tempat saya, ya, seperti subsidi KUD. Memang betul kalau kita lihat realisasi dari APBN-nya rendah, yaitu yang dibayarkan pemerintah kepada bank. Tetapi yang real sudah didapatkan oleh rakyat itu jauh lebih besar. Saya contohkan ini ya. Tambahan subsidi bunga KUR itu sebenarnya sudah diberikan real ini 5,8 juta debitur. Tambahan bunga yang 6% untuk 3 bulan pertama, kemudian 3% untuk 3 bulan kedua. Itu udah real dibayarkan pemerintah dengan baki debatnya itu 110,13 triliun. Cuman masalahnya hanya teknis pembayaran dari pemerintah ke bank gitu ya. Yang terpenting kan yang udah dinikmati rakyat. Bahwa masalahnya ini kan karena banyak sekali debiturnya seperti di bank-bank himbara ya. Tentunya dia memerlukan persyaratan yang recheck lagi sebenarnya dari banknya itu sendiri. Tetapi secara real itu udah diterima oleh 5,8 juta loh. Ini real udah. Kita udah cek di lapangan. Kemudian yang untuk angsuran pokok paling lama 6 bulan sudah diterima 1,38 juta debitur dengan bagi debat 38,2 juta. Sedangkan yang melakukan relaksasi KUR perpanjangan karena kita sadar bahwa di tengah pandemi tentunya pendapatannya sangat terbatas. Oleh karena itu debitur minta perpanjangan. Itu jumlahnya udah 1,376 juta dengan bagi debat 37,23 juta. Jadi ngelihatnya jangan hanya sekedar di APBN, tapi real yang udah diterima rakyat. Ini kan hanya masalah teknikal administrasi pencatatan. Jadi ingin saya berikan gambaran juga bahwa jumlahnya khusus untuk KUR ya, itu jauh lebih besar yang udah diterima dibandingkan dengan realisasinya. Seperti itu kan masalah teknikal daripada pembayarannya dari Kementerian Keuangan kepada banknya. Oke. Itu yang ingin saya tambahkan. Baik. Nanti saya ke Pak Iskandar lagi, tapi kita sudah bergabung bersama Pak Muhammad Faisal, Ekonom Core. Saya mau menyapa dulu Pak Faisal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sama-sama Mbak Eliza, selamat sore juga Pak Iskandar. Dengan Poppy Zedra, Mas Faisal di studio Berita 1. Oh Mbak Poppy ya, maaf. Ya, Mas Faisal, hari ini BPS sudah merilis angka. Bagaimana Anda menanggapi deflasi yang terjadi terhadap kaitannya dengan daya beli kita? Ya, sebetulnya sudah seperti yang kami perkirakan ya. Kalau dari sisi inflasi pasti di tahun ini, terutama dengan adanya pandemi, itu akan sangat rendah sekali. Dalam prediksi saya sih sebetulnya kalau full year ya tahun ini itu BI mentargetkan 3% plus minus 1 kan ya. Jadi artinya batas bawahnya 2%. Saya kira maksimal hanya di kisaran 1,5% nanti sampai akhir di Desember ya. Kalau sekarang kan kumulatifnya dari Januari sampai Juli kan 0,998% ya. Nah, jadi saya pikir tidak akan jauh dari 1,5% sampai akhir tahun, dan ini penyebabnya tentu saja yang paling besar menurut saya adalah dari sisi karena pandemi ini mengena pada sisi permintaan. Jadi demand-nya ini yang mengerek, kemudian karena demand-nya lemah ini yang mengerek kemudian inflasi ya ke bawah. Ya, jadi ini memang ada kaitannya sekali dengan permasalahan demand ya, termasuk diantaranya adalah daya beli. Walaupun kalau kita melihat
masing-masing lapisan masyarakat, konsumen itu tingkat bawah, tingkat menengah dan atas itu berbeda-beda sebetulnya. Jadi kalau kaitannya dengan daya beli, saya pikir yang sudah jelas menurun adalah memang dari menengah ke bawah. Tapi kalau menengah atas sebetulnya masih cukup kuat ya. Kalau saya melihat dari indikator yang lain, misalnya seberapa besar simpanan mereka di perbankan, di bank itu masih relatif tumbuh simpanan DPK-nya, kecuali itu tuh yang 100 juta ke atas ya. Tapi kalau yang 100 juta ke bawah, nah ini yang justru porsinya itu paling besar ya di perbankan, itu sekitar 98% dari rekening di bank itu adalah nilainya 100 juta ke bawah. Dan itu sudah mengalami penurunan pertumbuhannya cukup tajam di bulan Mei. Jadi Januari sampai April itu naik, kemudian di Mei-nya itu tajam, dan itu hampir tidak pernah saya melihat seperti itu sebelumnya, dan baru terjadi di tahun ini. Jadi saya pikir itu mengindikasikan juga memang ada efek dari banyaknya kalangan menengah yang sudah juga terdampak di sini ya. Dari sisi penghasilannya, sebagian juga ada yang di PHK. Nah itu sudah kelihatan indikasinya dari situ, saya pikir. Baik, oke. Kalangan menengah ini harusnya bisa menjadi catatan juga. Nanti kita akan bahas kembali usai jeda. Pemirsa, kami break sebentar, nanti kita akan kembali dalam Hot Ekonomi.